yang semangat nih, shalom, shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kita bertemu lagi di SMR Online pada pagi hari ini. Mungkin teman-teman di rumah juga udah kangen ke gereja, ketemu teman-teman. Mungkin kalian di rumah juga udah bosan dengan tugas-tugas dari sekolah. Untuk merefresh pikiran kita yang capek akan tugas, akan di rumah aja, atau ada masalah apapun itu, mari kita pujikan Tuhan dan kita rasakan kehadiran Tuhan di antara kita. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas semua berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Dan kami juga sedang melakukan ibadah online. Kiranya Tuhan berkati dan sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti ya Tuhan. Dan Tuhan juga berkati dan sertai teman-teman kami yang sedang melakukan ibadah di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan berikan kesehatan dan Tuhan sertai selalu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, haleluya, amin. Masih semangat gak nih teman-teman? Masih semangat dong pastinya. Nah, biar kita lebih semangat lagi, mari kita memuji nama Tuhan. Hatiku percaya. Ya, di rumah boleh sambil bertepuk tangan ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan.
teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebelum itu kita akan pujikan Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Salam sahabat remaja, senang sekali kita masih bisa bertemu kembali meskipun hanya secara virtual. Kita masih tetap bisa menikmati masa new normal saat ini. Baik, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu perikop firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai 14. Ibrani pasal 4
ayat 1 sampai 14 dengan judul perikop Jangan Sampai Ketinggalan. Ada 14 ayat di sana, tetapi kita mau ambil satu ayat saja sebagai dasar dari perenungan kita pada pagi hari ini. Diambil dari ayat yang pertama. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kita yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami menyerahkan pagi ini di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu ini Tuhan. Kami menyerahkan hati kami, menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan sahabat remaja yang sekarang ini sedang mendengarkan di rumah. Tuhan, kuasailah kami supaya firman-Mu itu boleh menjadi berkat bagi kami dan kami boleh menghidupi, mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan memberitakannya, biarlah Engkau juga berkenan untuk memberkati dan membungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat remaja, kata ketinggalan itu satu kata yang biasanya dihindari atau banyak orang yang tidak suka untuk mendengar atau mengucapkannya. Kenapa? Karena biasanya yang namanya ketinggalan itu selalu ada efek sesudahnya. Ya biasanya efeknya efek yang kurang baik atau kurang enak. Meskipun kadang-kadang juga ada efek yang tidak terduga dan itu bisa menguntungkan bagi seseorang. Misalnya ya, ketinggalan kereta. Akibatnya ya kita harus membeli tiket lagi supaya bisa naik ke kereta selanjutnya atau hari selanjutnya. Ketinggalan masuk sekolah, itu pun juga akan membawa akibat yang tidak menyenangkan. Karena ada beberapa sekolah yang menutup gerbang sekolahnya dan tidak mengizinkan kita masuk. Itu adalah efek yang kurang baik. Kalau ketinggalan zaman, ya biasanya kalau kita ketinggalan zaman, maka kita akan menjadi olok-olok dari teman-teman kita. Ditertawakan oleh karena kita kelihatan jadul atau deso, biasanya kita bilang seperti itu. Nah, dalam perikop kita kali ini di kitab Ibrani, penulis kitab Ibrani memberikan peringatan kepada kita untuk waspada terhadap ketinggalan. Bahkan ada 9 kali disebutkan di sana ketinggalan tentang perhentian. Ya, apa yang dimaksud di dalam kitab ini tentang ketinggalan tersebut? Tertinggal di dalam hal apa yang membuat penulis kitab Ibrani, yaitu Rasul Paulus, merasa perlu mengingatkan bahwa kita harus waspada kalau kita jangan sampai tertinggal. Nah, di dalam perikop tersebut dijelaskan bahwa sebaiknya kita waspada kalau kita sampai tertinggal untuk masuk di dalam tempat
perhentian. Apa yang dimaksud Rasul Paulus mengenai tempat perhentian ini? Mengapa kita harus waspada supaya kita tidak tertinggal? Di dalam bahasa Inggrisnya, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, maksud dari tempat perhentian di sini adalah berarti rest. Nah, kita tahu ya, biasanya kalau rest in peace itu biasanya berhubungan dengan apa? Dengan ucapan untuk orang yang meninggal. Jadi dengan demikian, yang dimaksud dengan Rasul Paulus mengenai tempat perhentian ini adalah tempat kekekalan. Hanya ada 2 tempat yang sifatnya kekal, yaitu surga dan neraka. Dan di dalam perikop ini pasti bukan kekekalan di neraka yang dimaksud, tetapi adalah kekekalan yang sifatnya membawa damai atau membawa sukacita. Jadi yang dimaksud adalah tentang surga. Lalu siapa yang dimaksud Paulus dengan istilah jangan sampai menjadi orang-orang yang tertinggal? Di ayat yang kedua, Rasul Paulus menjelaskan orang-orang yang ketinggalan, orang-orang yang disebut orang yang ketinggalan adalah orang-orang yang sebetulnya sudah pernah mendengar tentang kabar kesukaan, mendengar tentang kekekalan surgawi, tetapi mereka tidak bertumbuh bersama-sama dengan imannya, dengan kepercayaannya terhadap kekekalan tersebut. Artinya apa? Bahwa banyak contohnya kita sebagai orang-orang Kristen, kita merasa bahwa kita sudah mengaku percaya, kita sudah demikian yakin bahwa kita nanti akan mendapatkan kekekalan di surga. Tetapi hidupnya atau imannya tidak bertumbuh. Iman yang tidak bertumbuh itu yang bagaimana? Bahwa hidupnya itu tidak sepadan di dalam ketaatan firman Tuhan. Nah, ini satu hal yang sebetulnya menjadi dilema bagi kita semua. Kadang-kadang kita menjadi sulit untuk taat ya. Kadang-kadang kita tahu mana yang baik dan benar, tetapi kita tetap memutuskan untuk tidak taat. Contohnya, bahwa untuk terhindar dari virus corona, cara yang paling efektif di antara cara-cara yang lain yang sering kita dengar, memakai masker adalah cara yang prosentasenya cukup besar dari tertular. Tetapi pada kenyataannya bagaimana? Apakah kita sudah cukup taat untuk menggunakan masker setiap waktu? Atau kita jadi ikut dengan orang-orang yang di pinggir jalan mengobrol tanpa memakai masker, atau berkumpul tanpa memakai masker? Nah, apa bedanya dengan gambaran dari Ibrani tersebut? Sama saja ya, kita tahu apa yang baik, kita tahu apa yang benar, tetapi kita tidak cukup berani atau tidak cukup rela untuk taat kepada peraturan-peraturannya. Bangsa Israel, Nabi Musa sudah menggambarkan bahwa mereka akan menerima janji mendapatkan satu tempat. Mereka akan bebas menjadi orang merdeka dari perbudakan. Sudah jelas
mereka tahu. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Israel seringkali menggerutu ketika mereka berjalan menuju ke tanah perjanjian. Ketaatan mereka benar-benar kurang dipatuhi. Mereka tahu bahwa mereka sedang berjalan menuju janji Allah, tetapi mereka tetap tidak mau hidup di dalam kepercayaannya itu. Nah, ini adalah satu contoh. Seringkali apa yang kita imani, apa yang kita yakini, apa yang kita percayai itu tidak berjalan seiring dengan perbuatan kita. Nah, apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus melalui perikop kita pada pagi hari ini melalui kitab Ibrani? Ya, kalau kita sudah memiliki iman, ya, kalau beriman itu yakin, meyakini sesuatu, ya sebaiknya hati kita, perbuatan kita, kehidupan kita itu pun juga harus menggambarkan bahwa kita meyakini apa yang kita yakini. Kalau kita meyakini bahwa beriman atau percaya kepada Yesus Kristus itu adalah satu-satunya cara untuk sampai kepada kekekalan di surga, ya hidup kita juga harus mewakili bahwa kita sedang berjalan di dalam kekekalan di surga. Bagaimana cara hidup kita? Apakah cukup menggambarkan kehidupan yang di surga? Karena kita sedang menuju ke sana. Bagaimana kita menyelesaikan tanggung jawab kita di sekolah? Apakah kita cukup berani, jujur, taat untuk bertanggung jawab dengan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah atau guru-guru kita? Itu adalah contoh ketaatan kita sebagai pelajar ataupun sebagai anak, ya, dari orang tua kita adalah wujud bahwa kita sedang mengimani apa yang menjadi kepercayaan kita. Apa yang kita lakukan sebetulnya? Karena Allah menginginkan bahkan sebelum dunia dijadikan bahwa setiap orang yang percaya, anak-anaknya semakin lama harus menjadi serupa dengan anaknya Yesus Kristus. Itu harus kita sadari setiap hari sepanjang waktu bahwa kita sedang diperhadapkan dengan kehidupan surga. Meskipun saat ini kita sedang berada di dunia, di sekolah, di rumah, atau di dalam pergaulan kita dengan teman-teman kita. Apa yang teman-teman lihat di dalam kehidupan kita? Kehidupan surga atau kehidupan yang lain? Kita harus terus-menerus belajar untuk menyelidiki kehidupan kita. Meskipun kita masih remaja, ya, bukan berarti kita harus menunggu nantilah kalau aku sudah dewasa aku akan taat kepada firman Tuhan. Tidak. Sahabat remaja, Tuhan memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikannya. Itu artinya Allah sudah memiliki rencana bagi kehidupan kita. Memiliki rencana bahwa kita akan dipakainya untuk menjadi saksi surga.
Jadi apa yang kita bisa belajar pada pagi hari ini dari perikop ini? Mari kita menyelidiki hati kita, menyelidiki kehidupan kita sekarang ini. Apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita sekarang ini. Bu Janti juga tahu di antara kita mungkin ada yang sedang mengalami hal-hal yang kurang baik, atau hal-hal yang membuat kita takut, atau hal-hal yang mungkin kita sedang bersemangat sekali untuk mentaati firman Tuhan. Oke? Tidak masalah apapun yang sedang terjadi sekarang ini, sahabat remaja, Allah meminta kita untuk terus-menerus belajar taat. Sahabat remaja, ketaatan adalah kata kunci yang harus terus-menerus kita hidupi supaya kita menjadi orang-orang yang tidak pernah ketinggalan untuk masuk ke dalam tempat perhentian. Mari kita menggiatkan hati kita hari demi hari untuk semakin rela dan berani taat kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Engkau sudah berfirman dan mengingatkan kami Tuhan, bahwa iman percaya kami bukan sesuatu hal yang main-main, tetapi Engkau terus mengingatkan kami Tuhan, supaya kami tidak pernah ketinggalan untuk menjadi orang-orang yang masuk di dalam tempat perhentian Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya Engkau terus menyemangati kami di dalam kami mentaati firman-Mu hari demi hari. Di dalam segala peristiwa di dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kekuatan untuk kami taat apa yang Tuhan inginkan. Bapa di surga, saat ini kami menyerahkan anak-anak kami, remaja GKJ Sragen, di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Engkau tahu apa yang sedang mereka alami saat ini Tuhan. Apalagi di dalam masa pandemi ini Tuhan, mereka harus belajar di rumah, mempersiapkan tugas-tugas mereka sendiri di rumah. Kiranya Engkau memampukan mereka untuk bertanggung jawab terhadap setiap tugas-tugas tersebut. Dan Engkau memberikan anak-anak kami ini kepandaian, kecerdasan, hikmat di dalam mereka menyelesaikannya. Dan kami berdoa Tuhan, supaya Engkau Allah memberikan pergaulan yang baik bagi anak-anak kami, sehingga mereka boleh bersama-sama bersatu hati untuk saling mengingatkan bahwa mereka sedang berjalan di dalam tempat perhentian-Mu. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kami juga mengingat bangsa dan negara kami di dalam masa-masa yang cukup sulit ini Tuhan. Engkau kiranya berkenan untuk mengulurkan tangan-Mu, membantu bangsa dan negara kami Tuhan, untuk menyelesaikan masa pandemi ini. Secara khusus kami berdoa untuk setiap warga masyarakat bangsa Indonesia ini Tuhan. Tolong berikan kepada kami semua kesadaran, kerelaan untuk saling menjaga satu dengan yang lain, dan menolong kami untuk taat setiap protokol yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang saling menguatkan, saling melindungi, saling menolong satu dengan yang lain, oleh karena kami tidak menularkan virus COVID-19 ini karena ketidaktaatan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini
di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berperkara terhadap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Teman-teman, untuk setiap ibadah SMR online, kita tetap ada persembahan. Nanti persembahannya bisa setiap akhir bulan dikumpulkan kepada pengurus BPH yang kiranya rumahnya dekat dari rumah teman-teman. Kalau enggak, nanti teman-teman bisa hubungi pengurus BPH untuk ngambil persembahan kalian di rumah. Terima kasih. Mari kita pujikan segala puji syukur untuk mengiringi kita memberikan persembahan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Teman-teman, kita masuk dalam doa syafaat yang sebentar lagi akan kita hantarkan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan pada hari ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan lancarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga selalu memberikan kesehatan dan juga kebijaksanaan untuk para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, agar bangsa dan negara kami terhindar dari segala masalah yang sedang dihadapi dan juga dapat berkembang dengan baik Tuhan. Haleluya. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu remaja pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mempersembahkan persembahan kami ya Tuhan, kiranya Kau kuduskan, Kau sucikan ya Tuhan, supaya persembahan kami ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, ketika kami dalam mengikuti ibadah sekolah minggu remaja ini, kami belum serius ya Tuhan, kiranya Kau ampuni dosa dan kesalahan kami. Haleluya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk studi kami Tuhan. Kau berkati kami Tuhan yang masih belajar dari rumah Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang mungkin masih mencari perguruan tinggi Tuhan, atau pekerjaan atau apapun itu Tuhan. Berkati mereka Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai mereka dalam pergumulannya. Kami juga tidak lupa untuk berdoa kepada-Mu Tuhan mengenai orang tua kami Tuhan. Berkati kedua orang tua kami Tuhan, yang terus mengasihi kami, yang terus membimbing kami Tuhan. Berkati mereka Tuhan di dalam masa pandemi ini Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka Tuhan di tengah pekerjaannya, baik di luar ataupun di dalam rumah ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami hantarkan kepadamu. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan-Mu, kami dapat melakukan ibadah online dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhir, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan kiranya Tuhan mampukan kami untuk mengikuti ibadah online selanjutnya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Teman-teman, kami akan melakukan pengakuan iman rasuli. Letakkan tangan kanan kita di dada sebelah kiri. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengarahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Teman-teman, ibadah pada hari ini telah selesai. Kalian selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Dadah. Sampai bertemu.